Qin Yichen tidak melarikan diri sesuai dengan saran Kaisar Pedang Changzu, tetapi dengan tenang melihat ke depan yang siap, hanya menunggu Patriark Kendo mengumumkan dimulainya kompetisi, dan kemudian mengambil langkah maju dan mengayunkan semua pedang yang terkumpul. Maksud dari baju besi biru. Mengetahui bahwa lawan telah mengumpulkan niat pedang seperti itu, Qin Yichen tentu saja tidak main-main di sini. Karena baju besi hijau ini memiliki pembantu leluhur Kendo, memberinya waktu untuk mengumpulkan momentum, Qin Yichen secara alami tidak bisa demam panggung. Dalam pertempuran ini, tidak hanya untuk mengetahui berapa banyak cara orang-orang ini dapat menyerang, untuk mengatasinya lebih awal, tetapi juga untuk menamparkan wajah mereka dengan keras. Beritahu mereka bahwa tidak semua orang bisa menggertak kuil penguasa cahaya. Leluhur Kendo tiba-tiba berhenti berdebat dengan Qin Yichen. Dia memandang Qin Jia, yang wajahnya jelas telah berubah di arena, dan mengerutkan kening. Berapa lama itu bertahan? Mengapa tidak bisa bertahan? Menurut Qin Jia, gerakan ini dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk bertahan lama. Tapi sekarang sepertinya itu hanya berlangsung lebih dari 1 jam. Qin Jia tidak peduli, dan langsung mengirimkan suaranya ke leluhur Kendo. Penguasa cahaya menggangguku. Cepat dan biarkan kompetisi dimulai. Jika tidak pedang akan lepas kendali. Apa? Leluhur Kendo tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Yichen. Dia masih terlihat tidak peduli. Tampaknya menyadari sesuatu. Qin Yichen mengangkat jarinya dan menunjuk ke bekas pedang yang ditinggalkan oleh Han Sanjian di dinding. Terbatuk ringan, dan mengangkat senyum di sudut mulut Qin Yichen. Jika Anda ingin membicarakannya, tanda pedang ini jelas bukan hal yang baik. Tentu saja, saya tidak beralasan, tetapi saya punya alasan. Saya tidak tahu beberapa pembudidaya pedang yang hadir, dan saya tidak punya alasan untuk itu. Hati untuk mendengarkan saya. Ketika Qin Yichen berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat. Pikiran orang-orang ini, dia cukup akurat. Kaisar Pedang Changzu, nenek moyang Kendo, orang-orang ini semua memiliki obsesi yang mendalam dengan Kendo. Tetapi sangat disayangkan bahwa metode mereka salah sejak awal. Latar belakang pengadilan 3000 Dao dalam hal ini jelas lebih rinci daripada di alam dewa. Jianxin harus dilatih dari awal, dan diasah bersama dengan Jianyi. Jika tidak, perubahan mood nanti dan Jianxin yang kental juga akan berbeda dengan saat mempelajari Jianyi saat itu. Bahkan jika Qin Yichen hanya memahami titik ini, itu sudah cukup untuk memberitahu mereka bahwa langit gelap. Sekarang Kaisar Pedang Changzu, Patriark Kendo sedang menunggu Qin Yichen untuk mengakhiri kata-kata kasarnya sebelumnya. Pernyataan profil tinggi yang sengaja dibuat sebelumnya adalah untuk membuka jalan bagi momen ini. Kaisar Pedang Changzu melihat Qin Jia yang siap naik ke atas panggung, tetapi napasnya sangat tidak stabil, dan tiba-tiba mengerti pikiran Qin Yichen. Anak ini memiliki sesuatu. Ini sebenarnya konspirasi yang, atau dia telah menangkap konspirasi yang di benak leluhur Kendo. Kasar, cukup keras, aku menyukainya. Saat dia melihat rencana Qin Yichen, Kaisar Pedang Changzu harus mengagumi wawasan tajam Qin Yichen. Ada banyak cara untuk menghadapi situasi saat ini. Jika Anda memberikan waktu beberapa hari untuk memikirkannya secara perlahan, akan selalu ada solusi yang lebih baik. Tetapi dalam waktu yang begitu singkat, ketika dia tahu bahwa ini adalah jalan buntu, tetapi dia harus masuk, dia dapat dengan tenang memahami pikiran leluhur Kendo, dan memasang jebakan seperti itu untuknya. Dapat dikatakan bahwa tangan Qin Yichen benar-benar untuk dia pahami. Berpegang pada leluhur Kendo, Qin Jia tidak dapat dengan mudah bergerak tanpa izin, sehingga mengulur waktu untuk Qin Yichen. Hal yang paling halus adalah dia memiliki alasan untuk berdiri di pihak Qin Yichen dalam masalah ini. Dan pada saat ini, dia memiliki pemikiran yang sama dengan leluhur Kendo. Itu sebabnya anak ini mengucapkan kata-kata ini dengan sangat arogan. Dalam situasi di mana dia tahu bahwa jika dia berbicara omong kosong saat ini, dia pasti akan dibersihkan. Jika dia tidak puas dengan sepatah kata pun, leluhur Kendo akan membunuhnya secara langsung. Anak ini memiliki pendapatnya sendiri, yang sangat menyentuh pikiran Kaisar Pedang Changzu. Leluhur, biarkan dia membicarakannya. Saya pikir menghadapi kesempatan seperti itu, kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita. Siapa yang bisa lebih memahami, itu tergantung pada individu. Bagaimana? Kaisar Pedang Changzu memiliki senyum jahat di wajahnya. Bahkan jika leluhur Kendo Anda tahu bahwa ini untuk membangkitkan selera Anda, lalu apa? Apakah Anda tidak berani setuju? Memproklamirkan diri sebagai Kendo tertinggi. Dia tidak akan membiarkan pegangan seperti itu jatuh ke tangan orang lain. Tidak peduli kapan. Dia harus memilih untuk menghormati Kendo. Ini adalah bayangan dari pilihan aslinya. Relatif berbicara, Kaisar Pedang Changzu tidak memiliki beban seperti itu sama sekali. Jika Qin Yichen mengancamnya dengan langkah ini, dia pasti akan membuat 2 pedang dan memberikannya kepada Ma Wei. Leluhur Kendo menatap Qin Yichen, dan kemudian menatap Qin Jia di sebelahnya. Untuk sementara waktu, dunia batin sedang berperang. Jika dia melepaskan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh dalam ilmu pedang. Dan bahkan jika Qin Yichen bermain-main, dia akan memiliki alasan untuk mengambil tindakan dan menghancurkan Qin Yichen. Sebagai perbandingan, membiarkan Qin Jia menyerang,
dia tidak hanya akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari cara kendo, tetapi juga membuatnya kehilangan hati dalam cara kendo. Saat itu, dia hanya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Mahkamah Agung, dan dia akan gagal di tempat lain. Memikirkan hal ini, leluhur kendo diam-diam mengeluarkan napas untuk menstabilkan pedang untuk Qin Jia, dan inilah yang dia katakan kepada Qin Yichen. Kalau begitu katakan padaku, mengapa benda ini tidak berharga bagimu? Qin Yichen merasa bahwa dia tidak bisa lagi menghilangkan napas Qin Jia, dan tahu bahwa leluhur kendo telah campur tangan. Namun, ini juga dalam harapan Qin Yichen, dan dia tidak menyia-nyiakan energi itu. Diam-diam menerima caranya, dan kemudian menjelaskan. Sebenarnya, hal ini hanya terlihat keterlaluan, tetapi pada dasarnya, apa yang dicatat hanyalah keadaan pikiran sesaat, dan Anda telah mengacu pada arah yang salah sejak awal. Sword Intem tersembunyi di dalam tanda pedang. Fitur yang paling jelas adalah retensi nafas. Mari kita lihat baik-baik. Apakah ada jejak Sword Intem pada tanda pedang ini? Tidak. Setelah Qin Yichen selesai berbicara, penonton terdiam, karena Qin Yichen mengatakan bahwa mereka tidak dapat menolak, dan untuk menilai apakah Sword Intem ada atau tidak, bukan hanya untuk melihat apakah nafas Sword Intem masih ada. Tidak satu pun. Nenek moyang Kendo tiba-tiba menggebrak meja. Mustahil. Nenek moyang Kendo benar-benar tidak bisa menerima pernyataan Qin Yichen. Bahkan di dalam hatinya, pernyataan seperti itu selalu ada. Tetapi setelah cara yang aneh dan damai muncul, mereka tidak bisa lagi mempercayai penilaian mereka sendiri. Jika bukan karena niat pedang yang ditinggalkan oleh para master, bagaimana Anda bisa menjelaskan apa yang telah saya dan Kaisar Pedang Changzu pelajari? Qin Yichen menyeringai, dan tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, meletakkannya di mulutnya, dan membuat gerakan mencemooh. Kalian, apakah kamu yakin apa yang kamu rasakan adalah niat pedang dan bukan yang lain? Pikiran Kendo Patrias tiba-tiba menjadi kosong. Hal-hal lain, bukan niat pedang,